PT PLN Persero bersama pemerintah terus berupaya mengurangi emisi karbon, salah satunya melalui penyusunan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL 2021-2030 yang paling hijau dalam sejarah. Membangun ekonomi hijau menjadi target global termasuk Indonesia. Perusahaan Listrik Negara atau PLN menerjemahkannya dalam penyusunan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dengan meningkatkan kapasitas pembangkit dari energi baru terbarukan sebesar 20,9 gigawatt. Kami memastikan bahwa kita fully committed untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Kenapa? Karena kita ingin memastikan bahwa generasi masa mendatang harus punya masa depan lebih baik daripada generasi saat ini. 3 tahun yang lalu, PLN menginisiasi bagaimana menghapus 13 gigawatt pembangkit listrik batubara dalam fase perencanaan. Dan begitu dalam perencanaan yang tadinya ada 13 gigawatt dan berhasil kami hapus, maka di sini ada namanya CO2 avoidance, menghindari emisi gas rumah kaca sebesar 1,8 miliar ton. 1,8 miliar ton selama 25 tahun. Upaya mengurangi emisi PLN juga dilakukan di sektor hilir. Beberapa inisiatif antara lain dengan mengembangkan ekosistem kendaraan listrik. PLN terus memperluas infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik. Hingga saat ini perusahaan plat merah ini telah menyediakan 616 unit SPKLU, 1056 SPBKLU, dan 6.705 stasiun pengisian listrik umum. Bersama dengan upaya pengurangan emisi di era transisi energi sebagai badan usaha, PLN juga terus memperbaiki kinerja keuangannya. Pada tahun 2022, PLN membukukan keuntungan sebesar 14,4 triliun rupiah, meningkat sekitar 1,3 triliun dibanding tahun sebelumnya. Di sini juga ada heroic story, jadi selama masa COVID-19 ini, kami berhasil membayar hutang kami sebesar 62,5 triliun rupiah. Dalam hal ini juga mengurangi biaya OPEX kami, yaitu pembayaran bunga, itu sebesar 5 triliun per tahun dan ini di carry over sampai tahun 2024. Jadi kami bersyukur bahwa di tahun 2022 ini kondisi keuangan PLN sangat kuat. Dalam mengembangkan bisnisnya, PLN juga terus memberikan layanan untuk wilayah-wilayah terdepan, tertinggal dan terluar atau 3T. Akan tetapi dalam program elektrifikasi wilayah di desa-desa terpencil, PLN menghadapi sejumlah tantangan, antara lain biaya investasi yang terbilang tinggi, yakni sekitar 10 hingga 50 juta rupiah per pelanggan. Ini dikarenakan karakter geografis Indonesia yang menantang. Jadi kalau kita berbicara sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita berbicara sila di mana ini kita ingat. Tetapi apakah sila kelima ini hanya tertulis di atas kertas saja atau bisa kita operasionalisasi secara efektif di lapangan? Nah, untuk itu PLN ini didukung oleh pemerintah, yaitu menjalankan namanya program listrik desa. Kita berbicara desa yang terpencil, baik itu di Pulau Rote, di Papua, bahkan di Jawa pun ada, di Sumatera pun ada, di Karimun Jawa ada, seantero Nusantara. Dengan berbagai strategi tersebut, PLN meyakini target melistriki wilayah-wilayah 3T bisa terpenuhi demi mewujudkan Indonesia terang sesuai target pemerintah.